Shalom, Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, pelayanannya seberapa banyak? Yaitu taburan yang Bapak Ibu buat, itu taburan yang Bapak Ibu kerjakan. Makin banyak pelayanan yang kita lakukan, ya makin banyak berkat yang akan kita terima. Biarlah Roh-Mu hadir saat ini. Kami lebih lagi mau bersorak bagimu, umat Tuhan yang telah menerima kebaikan Tuhan. Shalom, shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga teman sahabat-sahabat yang masih senang. Mari saudaraku, mari teman-teman, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih atas nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, pemimpin pujian serta untuk musik Tuhan juga Engkau berkati. Lindungi senantiasa Tuhan, ampuni kami semuanya. Haleluya Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami, mempersatukan kami untuk lebih menyenangkan dan menguatkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami juga doa kami Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, kiranya Engkau memberkati Pak Sakaria dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, sehingga firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Sakaria dapat kami terima jemaat-jemaat-Mu dan mudah dimengerti serta mudah melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya, kita mau sembah Dia, karena Dia yang terbaik bagi kita. Dia layak terima segala pujian. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, hidup-Mu di dalamku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa, oh Tuhan, kami mau balas kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selalu padamu Tuhan. Kau Allahku yang setia. Dengan segenap hati katakan, Allah yang setia. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Hanya sembah bagi-Mu Tuhan, hanya pujian bagi-Mu. Oh, kami sembah, kami agungkan, haleluya. Dengan segenap hati katakan, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
bersyukur pada dengan apa kan ku kami mau balas cinta-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur, oh haleluya. Ku bersyukur padamu dengan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu hadir saat ini. Kami lebih lagi mau bersorak bagi-Mu, umat Tuhan yang telah menerima kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia, katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau balas cinta kasih Tuhan. Kita mau puji dengan sorak-sorai. Haleluya Tuhan. Engkau sumber kekuatanku, hanya Engkau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku Amin, Tuhan. ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Engkau kekuatanku Tuhan. kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Allah sumber kekuatan kita. Glory, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Biarlah kami persiapkan tanah yang gembur di hati kami. Biar siap Kau tanami benih firman-Mu yang akan bertumbuh dan berbuah bagi hidup kami Tuhan.
Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita mau lanjutkan pelajaran kita di kitab Korintus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah, karena Kau berikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Buka hati dengan kuasa firman-Mu, dengan Roh-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Nah, minggu yang lalu kita telah belajar tentang diberkati supaya kita menjadi berkat. Hari ini masih sama. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab orang yang diberkati. Jadi ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita ada satu tanggung jawab jika orang itu diberkati. Kita awali dari membaca 2 Korintus 9 ayat 8. Bagian dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang akan melandasi pelajaran hari ini. Bunyinya demikian. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Mari kita buka pikiran kita buka hati kita menghayati, kita mempelajari bagian dari firman Tuhan yang hari ini kita baca. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ayat ini harus kita mengerti dulu. Kita punya Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Sesudah kita mengerti ayat ini, mari kita lanjutkan ya. Untuk kita nikmati. Ternyata berkat yang diberikan kepada kita, kasih karunia Allah yang diberikan pada kita harus kita nikmati. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah menikmati kasih karunia Allah ini, atau hanya sekedar kita tahu, oh Allah memberi kasih karunia, tapi belum pernah kita nikmati. Suatu saat saya mendapatkan oleh-oleh dari anak saya yang bepergian, lalu saya diberikan martabak. Sesudah diberikan martabak mampir di rumah saya, martabak itu diberikan, dia mengatakan, "Pak, ini ada oleh-oleh." Saya terima dengan senang hati, lalu saya letakkan di atas meja. Saya tidak buka. Karena saya tidak buka, oleh-olehnya apa itu saya tidak ngerti. Padahal itu martabak. Karena tidak ngerti, di meja yang saya letakkan itu sampai pagi, sampai siang, sampai sore, martabak itu masih di dalam tas kresek. Sore dibuka, martabaknya sudah tidak enak. Waduh, kecewanya luar biasa. Tapi saya tidak ngomong sama anak saya. Kalau saya beritahu anak saya juga kecewa. Karena memberi sesuatu yang tidak dinikmati. Berapa banyak orang Kristen modelnya seperti itu. Diberi kasih karunia oleh Allah. Hanya diletakkan dalam bungkusan, tidak dinikmati. Hari ini, mari kita buka. Kita nikmati yang namanya kasih karunia Allah itu. Karena kasih karunia Allah ini mengandung berkat yang luar biasa. Yang dapat kita nikmati, yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Nah, sesudah kita jelas, mari kita lanjut. 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8 akan kita baca. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tadi di awal kita sudah menikmati berkat kasih karunia. Allah lanjut, bagikan kasih karunia itu kepada semua orang dengan catatan siapa yang membagi sedikit, dia juga akan memperoleh hasil sedikit. Siapa yang membagi banyak, dia akan memperoleh hasil yang banyak. Mari kita pelajari ini. Sanggup enggak Bapak Ibu untuk membagi kasih karunia Allah ini kepada orang lain? Hari Selasa lalu membaginya dengan cara apa? Dengan pelayanan kasih. Sesudah Bapak Ibu diberkati, ada pelayanan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Bukan diam aja. Bukan duduk di rumah. Bukan dinikmati sendiri. Tetapi harus dibagikan. Tanggung jawab orang yang diberkati adalah memberkati juga. Membagi juga. Dengan rumusan, kalau Bapak Ibu membagi sedikit, menabur sedikit, ya jangan minta banyak dong. Karena ayat ini mengatakan yang menabur sedikit juga menerima sedikit. Yang menabur banyak juga menerima banyak. Nah, tadi sudah kita ketahui taburannya itu bagaimana. Taburan itu dengan pelayanan kasih. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, pelayanannya seberapa banyak? Yaitu taburan yang Bapak Ibu buat, itu taburan yang Bapak Ibu kerjakan. Makin banyak pelayanan yang kita lakukan, ya makin banyak berkat yang akan kita terima. Kasih karunia yang akan kita terima. Jangan pelit Bapak Ibu dengan waktu yang Bapak Ibu punya. Jangan pelit Bapak Ibu dengan harta yang Bapak Ibu punya. Karena semuanya ini kan pemberian Allah. Allah memberi dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma. Nah, jadi sesudah Bapak Ibu ikut pendalaman Alkitab, harusnya Bapak Ibu ngerti ini. Kalau Bapak Ibu diberkati dan hanya duduk diam di rumah, berarti berkat yang kita terima ini tidak kita bagi. Kalau tidak kita bagi berarti jangan menuntut hasil. Bukankah minggu lalu kita ini kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Yuk kita bagi sesuai dengan talenta yang kita miliki. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan pembagiannya itu menurut kerelaan hati. Ada anak muda remaja mau ngajar sekolah minggu, tapi tidak rela hatinya. Tapi dia datang, ya berkatnya ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah melayani, landasan pelayanan itu apa? Kerelaan hati. Hati yang rela. Nah, lalu selain kerelaan hati, jangan dengan sedih hati. Jangan dengan paksaan. Yo, para pelayan, periksa hati. Jangan-jangan kamu melayani dengan paksaan. Jangan-jangan kamu melayani
dengan hati yang tidak rela. Tuhan kepingin kita ini membagi apa yang kita punya. Bersaksi apa yang pernah kita alami. Tetapi dengan cara yang rela. Dengan cara yang tidak paksaan. Supaya setiap pelayanan itu dilandasi dengan sukacita. Bukan mengatakan, wes, Selasa lagi, pelayanan lagi. Aduh, saya lelah, saya kesal hatinya. Tuhan tidak terima hal itu. Kalau kita sudah niat membagi dengan kasih, makin banyak pelayanan yang kita ikuti, makin banyak pelayanan yang kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan sukacita, maka banyak pula berkat yang dapat kita nikmati. Jadi kesadaran menabur perlu kita tumbuhkan. Kepingin berkat, belajarlah menabur. Kepingin berkat, belajarlah melayani. Kepingin berkat, pelayanannya yang rela. Kepingin berkat, pelayanannya penuh sukacita. Tidak sulit kok. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Maka ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Harus memberi. Sesudah kita dari tidak ngerti apa-apa, masuk ke gereja, lalu dituntun, dibimbing sampai menikmati kasih karunia Allah, yaitu berkat yang tak terbatas itu. Ada tanggung jawab untuk memberi. Lalu apa yang kita berikan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah minta totalitas. Dengan kata lain, mumpung Bapak Ibu masih sehat, ya, jangan mempersembahkan sesudah kita sakit. Dengan janji Tuhan, sembuhkan aku, nanti kalau aku sembuh, aku siap melayani. Terlambat Bapak Ibu. Mumpung kita sehat, talenta apa yang Bapak Ibu punyai, dikatakan itu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup di hadapan Allah. Itu sebagai ibadahmu. Jadi orang yang menabur itu bagian dari ibadah. Ibadah tidak terbatas hanya duduk, diam, nyanyi, berdoa, dengar firman Tuhan, selesai. Bukan itu. Itu hanya pembekalan. Di rumah, waktu yang kita punya, waktu praktek. Nah, praktek menabur letaknya di situ. Praktek segalanya letaknya di situ. Tuhan menilai kita bukan pada saat kita berangkat ke gereja. Bukan pada saat kita duduk diam di gereja. Tetapi Tuhan menilai kita di saat kita pulang, menggunakan waktu kita, menggunakan keseharian kita. Allah butuh totalitas. Maka ayat yang ke 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya
dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Sesudah saya diberkati, saya harus memberkati. Dengan apa? Dengan pelayanan kasih. Yang saya landasi dengan sukacita. Bukan dengan paksaan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesungguhan hati. Hari ini mari kita periksa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang jadi pelayan-pelayan Tuhan. Entah itu sebagai singer, leader, pemain musik, pendoa, petugas sound, petugas yang lain. Dan Bapak Ibu yang duduk di tempat ini. Mungkin tidak ada jabatan yang ada di gereja. Tetapi ada tugas di luar. Kesaksian, cari jiwa, dan sebagainya. Harus kita kerjakan. Supaya tanggung jawab diberkati. Ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah ingatkan kepada kami. Sesudah kami diberkati. Sesudah kami menikmati berkat. Engkau Allah yang luar biasa. Yang memberi kesempatan pada kami. Agar kami dapat mengembalikan, menabur. Dan kami dapat menerima apa yang kami tabur di dalam nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu dengar bersama. Di zaman new normal ini, Indonesia telah bebas COVID. Mari kita bersyukur. Masih ada negara-negara yang saat ini masih berkutat di dalam COVID-19. Negara kita sudah bebas. Hanya karena ini musim kemarau yang panjang, banyak debu. Penyakitnya bukan COVID, tetapi flu, batuk, pilek, dan segala kelengkapannya. Supaya kita tidak terkena, bijaksanalah dengan memakai masker. Yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online ini dikonsumsi dengan teman-teman kita yang ada di luar. Dan kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, jangan lupa like, share, komen. Dan share-nya ini minimal 5 orang. Bapak Ibu menabur sedikit, ya terimanya sedikit. Bapak Ibu menabur banyak, ya terimanya banyak. Ya, lalu doakan agar kru sehat, alat-alat awet. Tempat yang kita gunakan juga menjadi berkat bagi kita. Saat ini saya berada di kebun Hanuman. Tempatnya indah. Bapak Ibu dapat ke kebun Hanuman ini untuk healing. Ya, untuk istirahat, untuk menghilangkan lelah dan sebagainya. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah offline. Sebarluaskan, ajak teman-teman supaya mereka beribadah bersama dengan kita dengan jadwal. Minggu jam 7 pagi itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda dan remaja. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada ibadah permata dan ibadah cabang. Mari kita ramaikan. Yang belum ikut silahkan daftar. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan,
kami taruh bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan jamah setiap pemimpin bangsa dan negara ini. Taruh hati mereka Tuhan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, hati yang jujur, adil dan merata buat seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, Allah yang memberi kesempatan pada kami sehingga kami mengerti. Begitu kami diberkati, berkat ini harus kami bagi dengan teman-teman kami yang lain. Beri keberanian kepada kami menabur banyak supaya menghasilkan banyak. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami berdoa, kami masih satukan iman. Berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, berikan organ tubuh yang baru. Sehingga anak kami dapat berdiri, berjalan, berbicara. Engkau juga berkati Ibu Gito dengan kaki-kaki yang kuat. Sehingga Ibu Gito dapat beraktivitas dengan baik. Engkau juga memberkati Arin yang tumornya sudah Engkau ambil, tinggal kerapuan tulang Engkau kuatkan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Trisno, jamah supaya dapat beraktivitas dan beribadah bersama dengan kami. Kau jamah Ibu Linda sehingga asam lambungnya tidak naik. Kau jamah Ibu Setio Purnomo sehingga Ibu Setio Purnomo kakinya sembuh. Terima kasih Bapak. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Ibu Petrus Sutresno. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Terima kasih Tuhan. Jamahanmu menyempurnakan sehingga dia sehat dan dapat bersaksi tentang kebaikan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkat-Mu kau curahkan. Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah berikan. Saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.